Indonesia sangat kaya akan alam dan juga pariwisatanya, makanya banyak sekali para turis-turis yang berkunjung ke Indonesia. Akan tetapi, di balik tempat atau daerah wisata di Indonesia, masih sangat banyak sekali tempat atau daerah kunjungan yang berkaitan dengan sejarah dan cerita mistis di daerah tersebut. Seperti pengalaman wisata yang dialami oleh 3 pengunjung wisata di suatu tempat ini. Ketinggalan pesawat atau kamar hotel yang jelek jadi nasib apes para traveler saat sedang liburan. Satu lagi yang tak kalah apes diganggu hantu. Percaya tidak percaya, tapi kisah ini ada. Para traveler berikut ini akan menceritakan pengalaman yang bikin merinding. Sebab mereka semua memang bukan datang ke tempat-tempat yang dianggap mistis. Hanya saja tempat-tempat yang mereka datangi bisa jadi ada penunggunya. Dimulai dari Anton, traveler asal Jakarta yang tahun lalu liburan ke kawasan Puncak Bogor bersama teman-temannya. Mereka menyewa suatu villa dan menghabiskan waktu 2 malam. Malam terakhir jadi pengalaman traveling yang menegangkan. Wow, damn bro. Sekitar pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, teman saya gerasak gerusuk katanya. Saya kebangun dan kaget melihat mata dia melotot gitu. Katanya, Anton sudah punya feeling yang kurang baik. Benar saja, temannya itu lantas teriak-teriak tak karuan. Bahkan menunjuk Anton dan beberapa teman lainnya sambil mengucap mati gitu bilangnya. Dia itu kesurupan, terus berdiri sambil nunjuk ke kita, sambil bilang mati semua. Wah, itu kita langsung panik dan ketakutan. Tampang dia juga kelihatan putih pucat gitu, kata si Antonnya. Damn bro. Beruntung beberapa teman lainnya langsung meminta bantuan warga setempat. Seorang ahli agama datang dan langsung menyembuhkan temannya yang kesurupan itu. Temannya akhirnya bisa kembali sadar meski setelahnya demam tinggi selama 3 hari. Men, jadi Aing maksudnya di sini bertanya-tanya gitu. Ini ahli agama ini dia agama apa bro? Untung teman-temannya itu pergi mencari bantuan Iya, pertolongan gitu. Mungkin orang-orang pintar atau orang-orang ahli agama gitu ya. Tapi maksudnya, tapi di sini nggak dijelasin secara rinci juga gitu. Terus setelah itu apa yang terjadi, terus dan juga ketika dia kemasukan itu kesurupan itu, masa cuma bilang gitu doang gitu, kayak nggak ada something. Mungkin ini emang agak ini sih kita kan, mereka kan emang nggak ada. Nah ini juga belum terlalu jelas juga kisahnya. Iya makanya ya. Buat Anda yang kemana-mana, buat Anda yang sering liburan, tidak menghargai tradisi, aturan di tempat itu, hargai goblok. Oke, kita akan lanjut ke kisah kedua. Oke, kita masuk ke kisah kedua. Sasya, traveler berhijab, juga pernah diganggu hantu saat jalan-jalan ke Buton, Sulawesi Tenggara. Saat bermalam di hotel yang berlantai 3, dia bersama teman tidur di lantai paling atas. Tapi tiba-tiba ada suara-suara gaduh. Itu suara dari atas, kayaknya suara kursi ditarik, meja ditarik, berisik deh, kata si Sasya. Besoknya aku bilang ke teman-teman yang lain, di atas kok berisik banget ya, ucapnya. Nah, teman Sasya ini dia kembali bertanya, di lantai berapa dia tidur? Begitu Sasya bilang tidur di lantai 3, mereka saling menatap. Ya ampun, di atas kamar Sasha adalah atap dan tidak ada kamar lagi. Terus itu suara ribut dari mana, men? Ya jadi ya berdasarkan kisah-kisah yang kita udah baca ini, ya kita harus kemana-mana ya kita harus taat dengan aturan-aturan di tempat itu dimanapun kita berkunjung. Ya kita harus mematuhi gitu aturan-aturan, kita harus tahu tradisi-tradisi, larangan-larangannya apa. Nah, jangan lupa berdoa juga untuk agar perjalanan kita juga berjalan dengan baik, dengan lancar gitu kan. Ya semoga video ini juga menjadi pembelajaran buat kita. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, selalu berhati-hati juga, pahami dan juga ikuti aturan-aturan di situ. Dan juga ya kita juga menceritakan video ini juga bukan untuk menyebarkan ketakutan, tapi agar juga kita pahami aturan yang sudah saya bilang tadi. Saya sudah bilang 3 kali loh soal ini, aturan-aturan ini. Untuk kisah ketiga, terakhir yang mungkin bisa buat merinding Anda adalah cerita tentang Cassandra. Oke. Namanya seksi banget ya. Dia bercerita suatu hari sedang liburan ke Yogyakarta, yang bermalam di hotel yang lokasinya ada di tengah kota
bersama teman-temannya. Oke. Jadi dia nulis gini, pas malam aku kebangun untuk ke kamar mandi. Habis itu terdengar dari depan pintu suara mbak. Dia bilang, "Mbak, sarapan mbak," kata Cassandra gitu, menirukan suara si mbak itu. Wanita berdarah Minang itu sempat menjawab dengan mengucap terima kasih sudah diingatkan. Dia pun bergegas ke kasur untuk tidur sebentar. Namun matanya terbelalak saat melihat jam. Nah itu baru pukul 3.00 WIB gitu ya, waktu Indonesia Barat, masih pagi gitu lah. Masa sarapan jam gitu? Wah itu pasti nggak benar gitu men. Langsung aja aku selimutin ketakutan gitu, kata dia. Cassandra pun tak bisa tidur kembali. Ia terus berpikir, siapa yang tadi menawarkan sarapan? Apakah petugas hotel atau bukan? Dia pun ingat saat malam hari dia bersama teman-temannya terlalu gaduh di dalam kamar karena bercanda. Jangan-jangan penunggu hotelnya tidak suka, kata Cassandra. Oke. Jadi berapa cerita ini sih, terutama untuk yang kedua dan ketiga, mungkin ada penjelasan secara logisnya gitu. Baik yang pertama tadi yang suara-suara itu, dan juga yang suara kedua, yang cerita ketiga ini kan ada suara mbak-mbak gitu ya, mungkin reservation atau siapapun itulah. Kita juga kan nggak boleh berpikir terlalu negatif juga, harus positive thinking lah, seperti itu ya. Dan jadi itulah cerita dari berbagai pengalaman, dari pengalaman si Anton, si Sasha, dan juga si Cassandra juga itu ya. Mungkin ya hanya segelintir traveler yang bernasib apa saja gitu, kebetulan aja ya, dan nggak semua kan merasakan hal yang sama gitu ya. Ada banyak traveler yang menikmati, yang enjoy gitu hiburannya. Ya seperti itulah, kita bisa ambil pelajaran bahwa dimanapun kita berada, dimanapun kita berkunjung, kita harus tahu dulu aturan-aturan itu seperti apa, larang-larangnya seperti apa, dan juga kita harus selalu berdoa gitu men ya. Nah itu harus berdoa agar perjalanan kita ya bisa berjalan lancar dan juga tanpa ada niat-niat yang tidak baik. Seperti itulah, menjaga juga kelestarian di situ. Oke, sekian dari video kami, semoga bermanfaat. Video ini juga kami perlu menegaskan bahwa kami tidak menyebarkan ketakutan gitu untuk Anda siapapun yang mau berwisata ya. Positif thinking aja, dan juga yang penting ya ikuti aturan-aturan di situ. Seperti itulah. Oke, semoga Anda menikmati video ini. See you in the next video. This is Three Young Bloods. Don't forget to subscribe, comment, and like. Jangan lupa si Carlos nggak bisa hadir karena lagi pulang kampung. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms.